Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Aulia. Saya dari kelas PAI 21. Di sini saya akan membahas tentang wawasan nasional suatu bangsa, latar belakang, filosofi, wawasan Nusantara, hakikat dan asas arah pandang, kedudukan, fungsi, tujuan dan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, apa itu wawasan nasional suatu bangsa? Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia, sedangkan terminologi wawasan Nusantara menurut beberapa yang sebagai berikut. Salah satunya menurut Profesor Wan Usman, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan semua aspek kehidupan yang beragam. Berdasarkan pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan menggunakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, apa latar belakang filosofi wawasan Nusantara? Latar belakang filosofi wawasan Nusantara sangat erat kaitannya dengan falsafat Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi dalam mengembangkan wawasan Nusantara. Berikut adalah beberapa hubungan antara setiap sila dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghormati kebebasan beragama. Dua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan ini tercermin dalam wawasan Nusantara. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat konsep kesatuan dan persatuan dalam wawasan Nusantara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan bahwa dalam wawasan Nusantara setiap keputusan diambil berdasarkan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa wawasan Nusantara dirancang untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara umum, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya di sini, apa hakikat, asas, arah pandang, kedudukan, fungsi, tujuan, dan implementasi wawasan Nusantara? Yang pertama yaitu hakikat wawasan Nusantara adalah pemahaman dan pengakuan terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, baik dari segi geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara mencerminkan pandangan bahwa Indonesia adalah satu rumah yang bersatu meskipun terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya, dan agama. Di sini ada beberapa poin penting yang mencerminkan hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kesatuan geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wawasan Nusantara menekankan bahwa semua pulau ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Kedua, kesatuan politik. Wawasan Nusantara mencerminkan pandangan bahwa Indonesia adalah satu negara bersatu dengan menciptakan pusat dan daerah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Yang ketiga, kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya kerjasama dan integrasi ekonomi antara berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan salah satu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami, yaitu pertama, asas solidaritas. Asas solidaritas dalam wawasan Nusantara merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, keamanan, tujuan cita-cita, serta adanya kesetiakawanan dan rasa sepananggunaan. Asas kepentingan bersama terlahir dalam wawasan Nusantara. Termuat asas kepentingan bersama yang bertujuan untuk kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dari proses perjuangan pengusiran penjajahan untuk meraih kemerdekaan. Saat ini, asas kepentingan bersama dalam wawasan Nusantara juga dapat diterapkan di masa pembangunan. Yang kedua, asas kejujuran. Asas kejujuran dalam wawasan nasional adalah kejujuran dalam berpikir serta bertindak sebagai asas wawasan Nusantara yang penting. Berani berpikir dan bertindak hanya untuk sesuai dengan fakta serta kenyataan hukumnya wajib dilakukan demi tercapainya